everyone, how are you today? I hope you will be fine. Nice to meet you. Bertemu lagi dengan Miss yang akan mengajarkan kalian bahasa Inggris. Today we are going to learn Exploring Jakarta. Ini adalah buku bahasa Inggris yang akan kita pelajari. Sebelumnya Miss akan memperkenalkan diri dulu, khawatir ada yang tidak kenal sama Miss ya. Namanya adalah Miss Nurul. Nah, siapa yang sudah kenal sama Miss Nurul? Oke, yang belum kenal juga kita kenalan ya hari ini. Nah, kita mau lanjut aja. Kita di sini mau mempelajari tentang lesson 1, yaitu I like singing. Ini adalah bukunya. Kita mau belajar tentang I like singing. Materinya ada apaan aja? Yang pertama ada express, like, and dislike. Express, like, and dislike. Yang kedua ada gerund. Yang ketiga ada sing, kicir, kicir. Wah, ada kicir-kicir. Jangan kaget teman-teman, karena di buku ini kalian akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Jakarta. Jadi di sini wajar kalau misalnya kalian menemukan hal-hal yang berbau tentang DKI Jakarta. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, I like singing. Materinya adalah express, like, dislike. Terus kita sekarang mau repeat and listen after your teacher. Nah, sekarang Miss Nurul akan bacakan. Kalian di rumah ikutin apa yang Miss Nurul bacakan. Jadi walaupun hanya di rumah aja, kalian harus tetap bisa belajar. Yuk, sekarang Miss Nurul akan bacakan ya. Nadia like dancing. Bagas like swimming. They like dancing. Asih like singing. She doesn't like dancing. Ivan likes cycling. He doesn't like swimming. I like painting. I don't like painting. Next. Sekarang Miss Nurul akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan like and dislike. Nah, jadi teman-teman, like and dislike adalah sesuatu yang berkaitan. Like itu artinya adalah suka kalau di dalam bahasa Indonesia. Berarti kalau dislike adalah kebalikannya, tidak suka. Kalau di dalam bahasa Indonesia like itu adalah suka, berarti di dalam bahasa Indonesia dislike itu artinya adalah tidak suka. Sampai sini paham ya? Kalau misalnya like and dislike artinya suka dan tidak suka. Oke, kita bisa lanjutkan lagi materinya. Oke. Yang selanjutnya di sini di halaman 2 ada penjelasan tentang positive sentence dan juga negative sentence. Nah, positive sentence dibagi ke beberapa bagian. Di sini ada subjek. Apa sih itu subjek? Nah, subjek itu adalah seperti orang yang melakukan hal tersebut. Contohnya ada I, you, we, they, she, he. Nah, di sini dibagi lagi. Tadi ada kata like. Nah, siapa yang menggunakan kata like? Yang menggunakan kata like adalah I, you, we, dan they. Berarti di sini ada juga yang menggunakan kata likes. Ada s-nya di belakang, yaitu adalah she dan he. Kalau she, dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki. Nah, sampai sini kalian harus ingat ya perbedaannya. Selain dari positif kalimat yang positif, ada juga kalimat negatif. Nah, di kalimat yang negatif, perbedaannya hanya kita tinggal tambahkan kata don't. Kalian udah tahu dong, apa sih artinya don't? Dan itu artinya tidak atau jangan. Jadi, di sini kita cuma nambahin kata don't aja. Kalau misalnya I, you, we, they menggunakan kata don't like, tapi kalau misalnya she dan he menggunakan kata doesn't like. Ya, sampai sini ngerti? Semoga pembahasan yang Ibu jelaskan dipahami ya. Nah, yang selanjutnya, selain ada kata like and dislike, kita juga akan belajar tentang gerund. Apa sih itu gerund? Di sini Ibu akan jelaskan dulu. Ya, pengertian dari gerund. Gerund itu sendiri adalah
suatu kata benda atau noun yang terbentuk dari kata kerja atau verb. Nah, yang diakhiri belakangnya ditambahkan ing. Contohnya, sing, yang tadinya tulisannya sing ditambahin ing jadi singing. Yang tadinya travel ditambahin ing jadi traveling. Itu adalah salah satu contoh yang disebut dengan gerund. Ya, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sekarang lihat di activities 2. Nah, di sini ada activities 2 adalah write the gerund number 1 is an example. Nah, ini ada contoh. Yang pertama adalah write. Kita mau ubah menjadi gerund. Nah, ketika kita mau ubah jadi gerund, kita tambahkan ing di belakangnya. Jadi yang tadinya write jadi writing. Nah, berarti sekarang tugas kalian di rumah menjawab nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira kata kerja, ini disebutnya kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Kira-kira kalau listen dijadikan gerund jadinya apa? Terus speak jadinya apa? Read, cook, and run jadinya apa? Kalau misalnya diubah menjadi gerund. Ini mudah sekali ya nak, kamu bisa coba dan boleh dikerjakan terlebih dahulu. Oke, bisa kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada di activities 3. Nah, di activities 3 di sini ada sebuah teks singkat yang bisa kamu baca. Di teks singkat ini kamu bisa baca berkaitan dengan like and dislike, juga penggunaan gerund itu sendiri. Jadi kamu tinggal menyesuaikan jawaban kamu terkait pertanyaan yang ada di halaman ini disesuaikan dengan teks yang sudah kamu baca tadi. Kira-kira jawabannya yang A atau yang B? Kamu tinggal pilih aja the correct one sentence ya, the correct answer. Kira-kira yang benar yang mana nih jawabannya dari teks yang sudah diberikan. Sampai sini paham ya? Dibaca soalnya baik-baik. Dila doesn't like painting. Artinya apa ya? Dila doesn't like, berarti dia tidak suka. Painting apa painting? Menggambar. She likes reading. Dia sukanya reading. Apa tuh reading? Reading, membaca. Oke. She likes reading short stories. Dia, karena dia adalah perempuan jadi pakainya she, likes, suka, reading, membaca short story, cerita-cerita pendek. Nah, itu nanti kamu sesuaikan jawabannya. Kira-kira pertanyaannya di sini keluar nggak ya yang ini? Nanti kamu jawab soalnya, oke? Sekarang kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. The activities 4. Nah, the activities 4 di sini ada write the likes based on the pictures. The number 1 and number 2 is an example. Jadi di sini sudah diberikan contoh. Ada he likes surfing, ada he likes flying. Nah, teman-teman, kamu disuruh apa sih? Kamu disuruh mengikuti kira-kira ini subjeknya adalah apa? Dia perempuan kah? Dia laki-laki kah? Saya kah? Aku kah? Kamu kah? Atau mereka kah? Atau kita? Jadi dilihat gambarnya dan disesuaikan dengan subjeknya. Kira-kira jadinya apa? Lalu kita tuliskan keterangannya seperti di contoh yang ada di number 1 and number 2. Boleh diikutin ya. Contohnya nomor 3. Ini mengendarai. Berarti bahasa Inggrisnya apa ya mengendarai? Boleh dicari. Nah, karena dia adalah laki-laki, berarti bahasa Inggrisnya dia laki-laki itu apa? Nah, boleh diikutin contohnya. Kalau misalnya dia laki-laki adalah he. He is, bahasa Inggrisnya mengendarai apa? Driving. Jadi nanti tinggal ditulis he is driving. Nah, itu adalah sebagai contohnya. Sekarang kamu boleh mengerjakan yang halaman 4, yang nomor 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Bisa ya?
Semoga ini mudah pertanyaannya buat kalian untuk dikerjakan. Nah, yang selanjutnya ada di activities 5. Nah, di pembelajaran 5 itu tugas kamu adalah write a sentence expressing dislike based on the clues. Nah, kalau misalnya yang tadi kamu disuruh menuliskan yang kamu sukai, tapi kalau di yang bagian ini kamu disuruh menuliskan yang tidak disukai. Nah, di sini sudah dikasih kata kuncinya. Contohnya ada see, ada serve, ada we, ada fly. Nah, kalau misalnya tadi tidak suka, kamu tinggal tambahkan doesn't, does not untuk yang she atau he. Tapi kalau misalnya I, you, we, they itu pakainya don't. Jadi kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Di sini ada they, ada walk. Berarti nanti kamu tinggal kan, bagaimana sih Bu? Aku nggak ngerti. Oke, sekarang kita lihat di sini ada kata they. They berarti pakainya kalau tidak suka pakainya apa? Doesn't atau don't? Pintar, pakainya don't ya. Nah berarti they don't. Karena kita lagi belajar like, kita tambahin jangan lupa like-nya. They don't like apa nih? Kata kerjanya adalah walk. Dan jangan lupa setelah walk ditambahkan kata ing. Jadi nomor 1 jawabannya adalah they don't like walking. Sampai sini paham? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah paham, boleh dikerjakan yang nomor 2, 3, 4, dan 5-nya. Nah, yang selanjutnya di halaman 5 ini mudah sekali teman-teman. Kamu disuruh apa? Choose what you like and don't like. Ini terserah jawaban kalian mau memilih yang mana, karena ini diperintahkan kamu memilih bukannya salah satu, apapun yang kamu sukai atau yang tidak kamu sukai. Tinggal kamu boleh lingkarin atau kamu boleh coret atau boleh kamu centang. Kira-kira hal yang mana yang kamu sukai dan hal yang mana yang kamu tidak sukai di sini. Yang pertama ada playing gitar. Apa playing gitar? Bermain gitar. Yang kedua ada swimming. Siapa yang suka dan tidak suka berenang? Yang ketiga ada watching movies. Siapa yang gak suka dan suka menonton film? Yang keempat listen to music. Siapa di sini yang suka mendengar musik atau tidak mendengar musik? Nah, yang kelima ada reading comics. Siapa di sini yang suka atau tidak sukanya membaca komik? Begitupun seterusnya. Kamu tinggal pilih salah satu atau beberapa yang kamu sukai atau tidak sukai ya. Oke, next. Sekarang di activity 7. Di activity 7 kita mau belajar tentang write what they like and dislike. Kita tinggal melihat nih, kira-kira kalau misalnya ada tanda yang dicentang itu berarti dia like, dia suka. Tapi kalau misalnya tandanya disilang berarti dia tidak suka. Kamu bisa menyesuaikan jawabannya seperti contoh yang ada di nomor 1. Nadine likes reading books. She doesn't like playing chess. She likes eating fried rice. Nah, di sini udah jelas banget karena apa? Karena tandanya yang pertama dia like, yang kedua dia tidak like, yang ketiga dia like. Jadi kamu tinggal disesuaikan aja. Kalau tandanya centang itu artinya dia suka. Kalau tandanya silang berarti dia tidak suka. Sampai sini paham? Oke, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah paham, mungkin penjelasan ibu materinya sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, jangan lupa kalian kerjakan juga evaluasi yang ada di halaman 8 agar latihannya bisa lebih nyambung ya. Karena latihan di halaman 8 itu berkaitan di halaman 10 berkaitan dengan di halaman 8 berkaitan dengan materi yang tadi sudah ibu jelaskan. Soalnya hanya ada 10, jadi boleh dikerjakan jika sudah paham. Nanti bisa ibu jelaskan lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.